Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Kangen Bandung Channel. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman selalu berada dalam keselamatan, kesehatan, dan dilimpahkan rezeki yang luas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah teman-teman, saat ini saya sedang berada di sekitaran Jalan di Pati Ukur ya, dari arah Jalan Dago. Dan pada hari ini bertepatan dengan Huawei Band 10, teman setia dimanapun Anda berada. hari Kamis tanggal 19 Februari 2026 jam 7:17 waktu Indonesia Barat teman-teman. Oke, di video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk berkeliling di kota Bandung ya. Nanti kita masuk ke Jalan Dago, ke Jalan Riau, Jalan Kosambi, lalu nanti lurus terus Asia Afrika dan ke Jalan Sudirman teman-teman. Kebetulan hari ini ialah hari pertama di bulan Ramadan ini ya. Bagi teman-teman yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan, semoga puasanya selalu diberikan kelancaran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah teman-teman, langsung saja kita jalan-jalan. Dan kebetulan ini cuacanya juga sedang hujan ya. Tapi saya aman kok teman-teman, saya pakai jas hujan ya. Jadi tidak kehujanan. Oke, jadi seperti ini suasananya. Dan mohon maaf untuk video kali ini saya tidak akan banyak bercakap-cakap teman-teman. Dan video ini akan diiringi oleh lagu khusus di bulan Ramadan ya. Ini biar teman-teman bisa merasakan suasana kota Bandung saat hujan. Oh ya teman-teman, untuk rute lebih jelas nanti akan saya simpan di keterangannya di deskripsi ya. Dan mohon maaf juga ini untuk kameranya kalau ada air-airnya nih. Ya, kita sudah sampai di Simpang Dago, perempatan antara Jalan Dago atau Jalan Insinyur Haji Juanda dan Jalan di Pati Ukur. Kita akan ke atas dulu, lalu nanti berputar arah, untuk kemudian balik lagi ke bawah teman-teman, ke arah Jalan Merdeka ya.
Seperti inilah suasana di Jalan Insinyur Haji Juanda atau biasa disebut juga dengan Jalan Dago, teman-teman. Hujan membasahi kota Bandung di pagi hari ini, hari pertama di bulan Ramadan. Cuaca saya rasakan sangat dingin sekali ya. Ini diantara teman-teman ada yang masuk kerja nggak nih? Atau malah teman-teman dikasih libur oleh perusahaannya ya? Suasana lalu lintas di sekitaran Jalan Dago atas ini nampak lengang. Mungkin ya seperti yang saya bilang tadi, sebagian itu diliburkan kali ya. Oh, anak-anak sekolah libur tuh kayaknya, teman-teman. Nanti kita akan berputar setelah terminal Dago saja ya. Bagi teman-teman yang kangen dengan suasana Jalan Dago, inilah kondisi dari Jalan Dago atau Jalan Insinyur Haji Juanda sekarang. Nah, ini terminal Dago. Kita masuk sebentar. Tuh. Biar teman-teman tahu suasananya ya. Wih, ternyata kalau pagi-pagi itu dipakai buat jualan. Nih, ini sebagian sudah pada pulang sih, teman-teman. Kalau lagi rame mah ini penuh semua sama yang jualan. Oke, kita lanjut ya. Kita balik lagi ke bawah menuju Jalan Merdeka. Nanti kita tapi kayaknya nggak ke BIP-nya ya teman-teman, tapi di depan nanti perempatan itu, perempatan Jalan Riau dan Jalan Merdeka, kita belok ke kiri aja lah, ke Jalan Riau ya. Hari pertama Ramadan kita diberikan hujan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan hujan ini bisa membawa keberkahan untuk kita semua, khususnya warga yang berada di sekitaran kota Bandung ya. Allahumma shayyiban nafi'an. Tapi mudah-mudahan sore jangan hujan ya teman-teman, karena kalau sore saya ngevlog. Jadi insya Allah setiap sore saya akan ngevlog di tempat-tempat biasa orang berburu takjil, kayak di Pusdai, di Jalan Sidomukti, pokoknya dimanapun lah
orang-orang berkumpul. Dan juga buat teman-teman boleh ya, sekedar saran, Kang, di daerah sini biasanya orang rame berburu takjil, biasanya orang rame ngabuburit, itu boleh ya. Ya doakan sajalah selama 30 hari saya bisa ngevlog terus selama ngabuburit berarti ya. Oke, kita sebentar lagi sampai di Simpang Dago. Kalau ke kiri itu ialah Jalan Tubagus Ismail Raya. Kita masih lurus ya, teman-teman. Sudah mulai terang nampaknya. Tapi hujan masih tetap mengguyur walaupun tidak terlalu deras. Ini namanya hujan syahdu di pagi hari, teman-teman. Tidak menghalangi aktivitas dari sebagian warga Kota Bandung untuk melakukan perjalanan di pagi hari ini, walaupun hujan ya. Warga tetap melaksanakan aktivitas seperti biasa. Hanya saja barangkali di sini teman-teman bisa melihat banyak sekali pengendara motor yang memakai jas hujan tentu saja. Oke, kita lanjut masuk ke Jalan Dago ya. Oke, tadi ke Jalan Dago, tapi dagonya dago di atas. Ini kayaknya dagonya dago di sebelah tengah deh. Seperti ini kondisi di Jalan Dago pagi hari, hujan-hujan. Pokoknya syahdu banget teman-teman. Hari pertama Ramadan pula ya. Cukup panjang ya Jalan Dago ini, sampai ke bawah itu dekat hotel apa gitu saya lupa. Pokoknya dekat perempatan Kimia Farma dan arah yang mau ke Gramedia dan Bandung Indah Plaza. Di Jalan Dago terasa sangat dingin sekali teman-teman, karena banyak sekali pepohonan di sini tuh ya. Dan sekarang tanaman-tanaman di trotoar di kiri dan kanan itu sangat bagus sekali ya, lebih tertata. Ditambah udara di Kota Bandung yang sangat dingin, pokoknya bikin betah lah kalau tinggal di Bandung. Ada juga orang-orang yang komen di beberapa video saya ya, yang dulunya itu tinggal di Bandung, lalu karena ada suatu hal diharuskan untuk keluar Kota Bandung, ada yang bekerja, lalu ada yang dibawa oleh suaminya dan lain sebagainya. Kangen katanya sama suasana di Kota Bandung. Ya, mudah-mudahan dengan video ini bisa sedikit mengobati rasa kangen terhadap kota yang kita cintai ini ya. Kota Bandung, tempat kelahiran saya, teman-teman. Dingin banget.
Untung saya pakai jas hujan nih. Kalau nggak pakai jas hujan nggak tahu ya. Tadinya saya tuh nggak akan pakai jas hujan, soalnya nggak terlalu gede juga. Kalau pakai jas hujan itu kayaknya ribet, tapi ya demi keamanan ya sudahlah. Saya pakai jas hujan dan untung pakai jas hujan. Kalau nggak ini pasti dingin banget ini ke badan. Mana lagi puasa ya. Takutnya malah jatuh sakit. Wah, ada fotografer juga di sebelah kiri tadi. Biasanya itu fotografer yang buat lari itu, teman-teman. Jadi yang lari di sekitaran sini suka difoto. Nanti dijualnya tuh nggak tahu di mana ya. Bagi teman-teman yang paham, silahkan tulis di kolom komentar. Dan nggak mungkin ya langsung gitu nyari-nyari orangnya. Kita belok ke kiri ya teman-teman, tidak lurus ke jalan RE Marta Dinata nih. Mohon maaf ya, tidak lurus ke BIP, tidak lurus ke Balai Kota, tapi kita lewat sini aja ya. Soalnya di sini juga termasuk jalan yang ikonik sih di kota Bandung, Jalan Riau. Apalagi dulu ya terkenal banget sebelum maraknya belanja online. Di sini tuh sangat-sangat ramai teman-teman. Ada juga distro-distro terkenal, lalu tempat belanja. Dulu tuh di sebelah kanan ada terminal tas. Lalu dan sekarang masih ada ya, Heritage, Cascade, itu masih ada. Dan dulu tuh Babe masih ada di sini tuh. Pokoknya kalau orang luar kota, yang dari luar kota itu ya sudah tidak asing dengan yang namanya Jalan Riau atau Jalan RE Marta Dinata ini, teman-teman. Ini Heritage tuh masih ada. Dan brand Uniqlo sudah masuk ke situ ya. Dan biasanya kalau menjelang Ramadan seperti ini atau menjelang Lebaran itu suka penuh outlet-outlet di sini. Kalau sekarang paling macetnya sama ini ya, yang jemput sekolah biasanya kalau siang. Tapi nggak apa-apa lah ya, kita lewat sini. Yang pasti mungkin teman-teman yang dari luar kota juga sekarang jarang lewat ke sini, ke Jalan Riau. Paling ya sasarannya itu Braga. Lalu kemana ya? Nggak ada lagi sih kalau sekarang mah. Alun-alun mungkin. Tempat wisata murah meriah. Tapi alun-alun juga kan kemarin saya sempat dari sana ya, dan bertanya kepada Satpol PP, itu kan ditutup tuh alun-alun tuh. Pak, ini ditutupnya sampai kapan? Saya bilang, oh ini kayaknya sampai Boboran katanya. Wah, Boboran tuh Lebaran teman-teman. Walah, sampai Lebaran ditutup. Ya mungkin kalau misalnya dibuka selama Ramadan takutnya malah rusak lagi kayaknya ya. Kan itu ada revitalisasi lagi tuh, setelah revitalisasi sebelumnya sempat dibuka lalu direvitalisasi lagi karena ada kerusakan di itu yang jalur untuk tunanetra itu yang kuning-kuning itu teman-teman. Itu kan ditempel ya, harusnya mah jangan ditempel sih, harusnya mah ya diganti aja sama paving block. Bukan paving block, apa ya, tegel berarti ya, tegel khusus pejalan kaki tunanetra. Kayak di flyover Nurtanio tuh trotoarnya pakai itu yang kuning-kuningnya tuh.
Kayak di sini juga tuh. Khusus buat tunanetra. Kita lap dulu lah. Ini hujannya masih awet teman-teman, tapi kayaknya nanti siang mah udah berhenti ya. Awannya sudah terpecah, awan hujannya. Oke, ini jalan RE Marta Dinata. Kita sampai ke ujungnya berarti ya. Ujung jalan RE Marta Dinata. Nah, kenapa saya itu ke Jalan Sudirman, teman-teman? Jadi saya tuh pengen ngeliat juga ya proyek pembangunan khusus untuk BRT atau bus rapid transit, teman-teman. Katanya di sana mulai dibangun untuk haltenya, halte Sudirman. Jadi saya juga sekalian pengen lihat ya suasananya seperti apa. Ini Jalan Riau atau Jalan RE Marta Dinata. Nanti di depan kita belok ke kanan ya teman-teman. Tuh masih rintik-rintik, hujannya. Biar teman-teman juga bisa merasakan lah bagaimana kondisi kota Bandung saat gerimis. Ini mah sudah mulai kecil gerimisnya. Oke, lampu sudah hijau. Kita langsung belok ke kanan. Ini Jalan Jenderal Ahmad Yani. Tapi yang ke arah ini ya, arah Kosambi. Biasanya kota Bandung ya kemarin-kemarin tuh cerah teman-teman. Nggak tahu sekarang ya, mendung lagi. Pas hari pertama Ramadan lagi. Tuh langit juga masih gelap. Gelap lagi maksudnya, tadi kan udah terang ya di sebelah sana. Sekarang gelap lagi teman-teman. Ya, ini ada lintasan rel kereta api dekat stasiun Kosambi. Ih, keretanya berjalan pelan banget itu. Jadi menurut peta yang saya lihat ya, Jalan Jenderal Ahmad Yani ini termasuk jalan yang dilalui oleh BRT teman-teman, atau bus rapid transit. Jalurnya jalur BRT, bisnya bis Transmetro Bandung. Tuh bisnya tuh ada warna biru. Tapi kebayang ya kalau di sini misalnya dibuat jalur khusus BRT. Jadi jalur khusus untuk kendaraan umum ini akan semakin mengecil ya teman-teman. Ini kan udah sempit banget nih jalannya, lebar jalannya. Ya nggak tahulah nanti seperti apa. Sudirman juga sebetulnya menurut saya mah tidak terlalu lebar jalan Sudirman tuh. Tambah kepotong jalur BRT.
Ya kita lihat aja lah nanti ya. Ini saya juga kan sekalian nih, nanti lurus ke sana ke Jalan Asia Afrika, tembus ke Jalan Jenderal Sudirman, teman-teman. Nih di sebelah kiri teman-teman bisa lihat ada ruko-ruko ya. Dulu tuh di sini ada yang jualan helm. Tapi ini pada tutup. Ada counter HP. Tapi pada tutup, teman-teman. Mungkin tempatnya kurang strategis ya. Karena walaupun di sini rame, tapi ini tuh jalur perlintasan atau jalur cepat sih termasuknya. Jadi mungkin orang-orang malas berhenti ya, malas menepi ke situ. Jadi walaupun jalur itu rame, tidak serta-merta bagus untuk dipakai berjualan, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau buka usaha di pinggir-pinggir jalan juga harus diperhitungkan ya. Jangan jualan di area jalur cepat. Soalnya kalau jalur cepat, kendaraan itu malas untuk berhenti. Seperti itu, teman-teman. Oke, sekarang kita memasuki area Kosambi ini. Bagi teman-teman yang kangen dengan suasana Kosambi, begini sekarang suasananya kalau misalnya saat waktu ngabuburit ya, atau menjelang buka puasa. Ini rame banget, teman-teman, asli. Nanti ada hari dimana saya juga akan ngabuburit di sini ya, masuk playlist lah untuk area Kosambi ini. Suasana masih syahdu Kota Bandung di pagi hari yang mendung ini. Saya biasanya kan pagi hari yang cerah, nah ini pagi hari yang mendung. Ya kita apa adanya ya, mendung tapi syahdu, teman-teman, kalau di Bandung nih. Apalagi kalau nggak macet ya, nggak terlalu macet gitu. Ya cukup berkurang lah stres itu. Tapi kalau macet mah ya tetap aja ya, walaupun suasananya dingin, walau suasananya syahdu, tetap aja stres kalau dikasih macet mah. Karena kan keburu-buru, waduh, cina ini masuk kantor belum absennya fingerprint ya. Seperti itulah karyawan, teman-teman ya. Saya juga mengalami ya, saya juga karyawan di beberapa perusahaan ya. Oke, kita sudah memasuki Jalan Asia Afrika tadi di Simpang 5, teman-teman. Tuh, ada yang bikin video pendek juga. Biar video ala-ala lah. Nanti teh bikin video pendek, di-upload di media sosial. Lalu lagunya teh yang itu teh dengan ya selasanya diriku daun itu, pokoknya gitulah. Hidup adalah perjalanan mengurai waktu sama ketemuan, pokoknya gitulah ya. Banyak tuh VT-VT yang seperti itu, yang like-nya ribuan, teman-teman. Waduh, keren banget ya di aplikasi TikTok maupun Instagram tuh untuk video-video pendek. Kalau video panjang kayak gini, like-nya berapa ya? Susah, teman-teman, untuk like ribuan tuh ya video panjang. Tapi kalau untuk like ratusan mungkin masih bisa kekejar lah. Ya, itu juga langka untuk video panjang. Oke, kita masuk lagi ini ke Jalan Asia Afrika ya, masih Jalan Asia Afrika. Panjang juga Asia Afrika tuh.
Dan di Asia Afrika yang ini suka dipakai Festival Asia Afrika. Pawai dari berbagai daerah ya, berbagai daerah dengan berbagai kesenian. Itu ramai banget nih Festival Asia Afrika. Dan tahun kemarin mas saya ngeliput teman-teman, tahun 2025 yang nontonnya lumayan ya, tembus di atas 50.000 lah. Untuk tahun ini ya mudah-mudahan kita bisa ngeliput lagi. Untuk pagi hari ini hantu-hantunya belum pada keluar teman-teman. Ini suasana di alun-alun Bandung nih. Alun-alun Bandung ini tutup ya, tuh. Menurut kabar yang saya terima, tutupnya itu sampai Lebaran. Sampai Boboran, cenah bahasa Sunda nama teman-teman, sampai Lebaran. Ini pertigaan, kalau ke kiri tuh ke Jalan Bancai. Ini kita masih lurus ya. Wih, lampu hijau, lampu hijau. Ayo, 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 lampu hijau. Oke, ini perempatan Jalan Asia Afrika dan Jalan Otista. Ini sudah masuk Sudirman, teman-teman. Nah, di sebelah kiri itu ada apotek tadi ya, apotek Pandu, yang menyediakan berbagai macam obat Cina. Harganya lumayan, teman-teman. Tapi bukan ramuan sih itu mah. Kayak apa ya, semacam obat Cina gitu. Beda sama babah kuya. Ini sudah mulai menyurut. Menyurut atau apa ya, si ini tuh hujannya, gerimisnya sudah mulai mengecil sampai sebesar nano. Dari tadi kita dapat lampu hijau terus ya. Mudah-mudahan pertanda baik teman-teman. Ini masuk lagi Jalan Jenderal Sudirman. Tuh, ini ya Jalan Jenderal Sudirman tuh sebagian jalannya di kiri kanan itu dipakai untuk parkir kendaraan roda 2 maupun roda 4. Nih. Tah gening macet di dia. Tuh lihat teman-teman, ini parkir dari jam berapa ya? Jam segini udah parkir. Mungkin semalaman kali orang-orang yang punya rumah di sekitaran sini parkirnya di pinggir jalan. Oh, di sini lagi ada pengerjaan kabel bawah tanah juga tuh. Mana ya, katanya lagi dibangun halte. Sebelah mana haltenya ya? Oke, lampu hijau lagi ya. Gimana teman-teman jalan-jalannya? Betah nggak nih? Yang jelas ini kendaraannya semakin sini semakin padat. Semakin siang semakin padat. Tapi masih lancar lah segini mah. Mana ya halte yang katanya sudah mulai dibangun? Saya tidak menemukan apapun.
Selain dari kendaraan-kendaraan yang masih terparkir di sebelah kiri dan galian kabel optik atau kabel telekomunikasi. Ini sudah masuk pasar ya. Ini pasar apa ya? Pasar Sudirman, pasar Andir gitu. Ini kalau pagi-pagi di sini pasarnya meluber sampai ke jalan, teman-teman. Ini masih Jalan Jenderal Sudirman ya, cukup panjang tadi dari perempatan Jalan Otista. Lurus ke Ciberem, kiri ke Jamika, Pagarsi. Kita lurus lah ya. Kalau ke kiri itu ke Pagarsi, teman-teman. Dulu teh kayaknya ya, area sini Jalan Sudirman tuh dua arah tuh. Cuman dijadikan satu arah dan dibangun seperti ini, kayak gapura gitu. Jadi ada warung yang tersembunyi, jadinya teh nggak kelihatan. Oke, masih Jalan Jenderal Sudirman. Areanya banyak pertokoan ya. Di Jalan Sudirman ini, tapi nggak tahu sih teman-teman di sini bagus nggak ya prospeknya toko-toko yang di sini. Firma sekarang ekonomi lagi turun ya teman-teman, ditambah belanja online semakin merajalela. Jadi yang ramai itu sekarang apa coba teman-teman? Ekspedisi yang ramai itu sekarang. Mau nggak mau ya, ekspedisi semakin meningkat bisnisnya. Nggak akan sepi, semua dihandle sama ekspedisi untuk penjualan yang pakai online tuh ya. Dari mulai nggak apa-apa ya sebut merek, JNE, JNT, Lion Parcel, lalu Pos kali. Semua dihandle ekspedisi. Sudirman Grand Ballroom, gede banget ini. Oke, kita masih jalan. Nah, di sini nggak bisa langsung belok ke kanan, teman-teman, karena ini satu arah. Tapi kita bisa ngambil jalur kanan ya. Nih, orang bilang kayak di luar negeri, cenah ini teh. Kita berada di jalur kanan, walaupun setitik ya. Tuh, kalau ke sana itu ke arah Ciberem, kalau ke kiri ke Soekarno-Hatta, teman-teman. Jalan yang cukup panjang, Soekarno-Hatta mah banyak lampu merahnya. Nah, ini juga masih jalur kanan kayaknya. Lucu ya. Kayak di luar negeri cenah, teman-teman. Lumayan lah ngerasain jalur ini. Putar balik di sini ya. Oh, masih juga. Waduh. Masuk Jalan Garuda dong ini. Ini jalannya Jalan Rangkas Bitung. Ini ada halte khusus bis. Kayak di mana tuh? Di Jakarta. Kayak Transjakarta.
Kita muter lagi dong. Mana jalanannya? Jalan Raja Wali. Tuh. Itu ke Nurtanio gitu. Ya, kita harus belok ke sini lah. Masuk Jalan Raja Wali Timur kayaknya. Oh, enggak deh. Oh iya, ini Jalan Garuda. Terus terang rada pusing teman-teman. Jadi ini tuh dekat perbatasan Bandung Cimahi ya. Tapi ini sudah masuk ke area kota Bandung nih. Nanti kita berarti lewat flyover Nurtanio. Sudah lama kita nggak lewat Nurtanio ya. Flyover Nurtanio nih, dari sini tuh nggak jauh. Flyover yang sampai saat ini belum juga dibangun jembatan penyeberangan orang. Yang sampai sekarang orang-orang kalau mau nyebrang dari Jalan Garuda menuju ke Jalan Abdurrahman Saleh masih harus lewat atas atau moncor lewat bawah. Ada tuh jalan rahasianya, jalan moncor teman-teman. Tapi kita nggak ke situ lah ya. Kita lewat sini. Kita langsung naik ke flyover Nurtanio-nya. Nampak flyover Nurtanio sekarang sudah tidak ada yang bekerja. Kayaknya sudah beres ini Maya, sudah 100%. Kita memakai bahu jalan karena saya pengen pelan-pelan. Sekaligus nostalgia karena waktu itu tuh kita hampir tiap hari ya ngeliput flyover Nurtanio. Gerimis mengundang kembali datang teman-teman. Flyover ini dibuat untuk mengurai kemacetan di sekitaran jalur perlintasan rel kereta api dekat stasiun Andir. Setelah naik, kita langsung turun lagi. Oke, kita berhenti di depan gitu teman-teman atau masih lurus terus? Karena ini hari puasa, hari pertama Ramadan nih. Jadi harus panjang cenah videonya. Jadi ada beberapa netizen yang komplain kepada saya teh, Kang, videonya kurang panjang cenah. Waduh, kalau panjang-panjang teing teman-teman juga kayaknya bakalan pusing ya. Emang mau gitu teman-teman nonton video saya panjang-panjang? Yang ada nanti di skip. Kan percuma juga ya. Ya, tapi nggak apa-apalah demi penonton. Saya akan teruskan perjalanan ini. Tuh, dikasih lampu hijau lagi teman-teman, lihat. Sekarang jam berapa ya? Jam 8:01. Saya pakai smartband Huawei teman-teman. Huawei Band 10. Teman-teman kalau mau bisa lewat link yang ada di video ini ya. Nanti teman-teman klik linknya. Kalau udah klik linknya mah teman-teman bebas lah. Mau cari yang lebih murah, mau cari yang lebih mahal, mau cari barang yang lain, silahkan teman-teman. Yang penting masuknya lewat link saya ya. Biar saya kebagian teman-teman, atau lumayan buat lebaran. Bercanda teman-teman. Boleh klik, boleh enggak ya. Affiliate, biasa affiliate. Kalau ada affiliate kita manfaatkan ya. Siapa tahu teman-teman mau belanja gitu di toko oren maupun di toko yang satu lagi. Oke, kita masih lurus. Ini hujan lagi di sini teh. Ini masuk Jalan Pajajaran ya.
Alhamdulillah ya dikasih kelancaran, tidak dikasih macet yang begitu padat gitu. Alhamdulillah sekali. Kita berhenti di tempat awal tadi kita ngonten ya, di Jalan Dipati Ukur. Lumayan videonya panjang kan. Semoga ditonton full durasi ya. Kan lumayan kalau full durasi. Dan saya juga teman-teman nggak serta-merta disimpan iklan banyak ya, nggak. Di video saya ini untuk sekarang-sekarang ya iklannya tidak akan terlalu banyak. Ya paling jeda 6 menit lah, kalau awal-awal mah 5 menit wajar ya ada iklan. Kesininya mah 6 menit, ada yang 10 menit sekali ya. Iklannya saya buat atau saya simpan semanusiawi mungkin lah teman-teman. Soalnya saya juga penonton gini-gini, suka nonton YouTube. Kalau tiba-tiba dikit-dikit iklan, aduh kesel juga ya. Jadi saya tempatkan iklan secara manusiawi lah, seperti itu bahasanya ya, biar enak, tidak terlalu brutal teman-teman. Tidak 2 menit iklan, 2 menit iklan, waduh kasihan dong, pusing nantinya, stres penontonnya. Oke, kita sudah masuk Jalan Pajajaran. Di sebelah kanan ini ialah Gor Pajajaran, Gor Tri Lomba Juang. Jadi di bawah tuh ada ya, gornya tuh ada Gor Sasakawa, Gor Tri Lomba Juang. Dan saya juga dulu pengguna Gor Pajajaran teman-teman. Dulu kalau mau ujian kenaikan tingkat di situ tuh, di Pajajaran. Oke. Di sini kita belok kiri ya. Masuk ke Jalan Cihampelas. Jadi ini juga masih Jalan Cihampelas, tapi yang satu arah dari arah Jalan Pajajarannya ya. Kita masih lurus. Sini kita belok kanan ya teman-teman, masuk ke Jalan Wastu Kencana. Alhamdulillah bensinnya masih ada. Tadinya teh mau ngisi bensin dulu, tapi kagok saya teh ya, ngisi bensin pakai jas hujan teh suka agak-agak kagok gitu. Oke, kita lurus. Ini Jalan Wastu Kencana. Nah, di sini juga kalau penonton yang suka nonton kontennya Jurnal Risa, itu ada hantu. Hantu yang biasa diajak sama Teh Risa dan kawan-kawan ya. Namanya tuh Matmod atau Mamat Modol. Nih di sini teman-teman. Biasa berdiamnya teh ya, Mamat Modol teh di jembatan ini. Yang cat kuning tuh sebelah sana. Pernah juga syuting di sini dah. Nyeritain Matmod atau Mamat Modol. Saya juga termasuk penonton Jurnal Risa gini-gini juga teman-teman. Suka ya konten-konten misteri, konten-konten horor. Tapi kenapa cenah Kang? Kan ada yang bertanya ya sama saya di DM tuh di Instagram, kenapa Kang nggak bikin ini aja sekalian cenah konten horor kayak Bucin TV tuh Kang Davi Tuasamu. Aduh teman-teman, dengan penonton saya yang seperti ini ya, untuk membuat konten misteri, konten horor itu kayak apa ya, memulai dari nol lagi. Terus biaya operasionalnya itu nggak murah teman-teman, karena untuk membuat satu konten horor itu kadang kita itu bayar ke tempat-tempat angker itu tuh
apalagi kalau malam-malam gitu. Kayak misalnya ke Tahura, itu menurut kabar yang saya terima itu bisa sampai 300.000 ke atas kalau mau bikin konten malam-malam nih ya. Kalau tiket biasa mah ya biasa 15.000 kalau pengunjung umum mah. Tapi kalau untuk konten horor itu bisa sampai 300.000 ke atas. Oh, jadi ya biaya operasionalnya tinggi, sedangkan penghasilan kan nggak sampai segitu ya. Penghasilan dari AdSense gitu. Kalau ada sponsor mah nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada sponsor, cuma ngandelin AdSense, atau kalau di TikTok mah ya ngandelin saweran, ngandelin gift, nggak ketutup teman-teman. Belum operasional, makan, bensin, lalu apa? Kalau misalnya orang jauh mah meureun harus nginep, nggak ketutup sih. Dan rata-rata untuk tempat yang seperti itu ya, yang dibuat konten misteri itu bayar sekarang mah. Mau tempatnya nggak terlalu ramai juga minimal mah 50.000 keluar itu. Kayak kemarin ya, tapi nggak tahu ya Kampung Gajah mah mungkin saya waktu itu tuh ya adalah ya 50.000 lah taruh. Pernah saya ngonten di Kampung Gajah, ada videonya. Bayar teman-teman. Yang kemarin ngonten menemukan jenazah ya, yang kasus itu, kasus jenazah, konten kreator menemukan jenazah saat membuat konten misteri, itu tuh bayar di situ tuh. Tidak ada yang gratis. Jadi saya pikir ya biaya operasionalnya atau biaya ngontennya itu cukup tinggi. Jadi ya lebih baik jalan-jalan gini aja lah. Biayanya nggak terlalu tinggi ya. Paling modal bensin kalau saya tuh, modal parkir. Terus kalau misalnya masuk ke tempat wisata itu bayar tuh, kayak ke Skyward yang di Pascal itu bayar saya teman-teman. Saya pernah nge-DM juga ya yang di Skyward Pascal itu. Kan kalau untuk konten kreator itu gimana channel? Ya saya nge-DM gitu. Nggak dibales teman-teman. Ya kan kalau saya kepentingannya ngonten ya untuk mempromosikan tempat mereka juga. Tapi tetap aja bayar. Itu tuh bayar 50.000 sih. Masuknya doang di Skyward Pascal tuh, cuman nggak masuk, nggak main di wahananya. Di wahananya masuk lagi. Mahal waktu pertama masuk mah ya 200 berapa gitu. Tapi sekarang lagi ada promo sih ya, sesuai perkiraan saya. Jadi di awal pasang harga tinggi, nanti begitu pengunjung sudah mulai turun pasang promo. Ya salah satu strategi marketing juga lah. Ada yang seperti itu, ada juga yang pasang harga rendah di awal untuk menarik pengunjung, lalu atau bahkan gratis ya. Lalu nanti perlahan-lahan begitu pengunjung nyaman dengan tempat wisata tersebut, atau misalnya apabila buka kayak tempat kuliner, si pengunjungnya itu sudah wah cocok nih dengan rasanya, baru harganya disesuaikan. Ya macam-macam ya strategi marketing. Oke teman-teman, dari tadi saya ngobrol wae. Ini sudah sampai di perempatan Jalan Dago dan Jalan Cikapayang nih. Saya berada di bawah flyover Pasupati atau Jalan Profesor Dr. Mokhtar Kusumaatmadja. Ini sudah mulai ramai. Jam berapa nih? Jam 8:11 ya. Nanti kita berhenti di depan ya teman-teman. Jadi ini tuh ke sini bisa langsung ke arah gedung sate atau lapangan gazebo. Kalau ke kiri ini ke Jalan Dipati Ukur. Nggak terlalu macet ya dari tadi sepanjang perjalanan. Lancar-lancar aja, cuman cuacanya tadi kita sempat gerimis. Sekarang mau udah berhenti teman-teman, mudah-mudahan nanti sore tidak hujan ya. Saya mau ngonten sore di area mana ya? Pusdai. Kita ke Pusdai dulu lah. Yang paling ramai soalnya.
Nanti juga ada beberapa tempat yang akan saya datangi dalam rangka ngabuburit sepanjang bulan Ramadan bersama Kangen Bandung Channel. Oke. Tadi kita di sini ya. Sekarang balik lagi ke sini, teman-teman. Saya mau berhenti di depan tempat makan favorit. Di sini di Mie Gacoan. Nih, mie pedas nomor 1 di Indonesia yang harganya tuh naik-naik. Masih sekitar berapa sekarang? 10.000, 11.000 ya, masih worth it lah ya. Dengan tempat yang besar, yang nyaman. Nih, Mie Gacoan saya nggak di endorse ya, tapi saya promosikan Mie Gacoan karena menurut saya ini worth it banget dan cukup nyaman makan di Mie Gacoan ini. Di Mie Gacoan ini, teman-teman. Aduh. Oke lah, teman-teman. Terima kasih ya sudah mengikuti perjalanan saya di hari pertama bulan Ramadan ini, yang kita dibarengi dengan rintik-rintik hujan dan juga tadi jalanan lancar jaya luar biasa ya, teman-teman. Semoga teman-teman bisa menikmati video ini dan informasinya cukup bermanfaat juga. Dan bagi teman-teman yang sedang menjalankan ibadah bulan puasa atau puasa di bulan Ramadan ini, semoga selalu diberikan kelancaran dan kesehatan. Sekali lagi terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.